Melihat wanita tua itu dalam suasana hati yang rendah, Du Haiking menghiburnya dengan meminta maaf. Bibi, saya baru saja tinggal di sini belum lama ini. Saya tidak tahu apakah Ye Chen telah berada di sini selama bertahun-tahun sebelum saya pindah. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Terlalu pesimis. Wanita tua itu mengangguk ringan dan menghela nafas. Saya tidak ragu bahwa Chener masih hidup. Tetapi saya dapat menemukan terlalu sedikit petunjuk yang berhubungan dengan Chener sekarang. Dan jika salah satu dari petunjuk ini rusak, satu akan hilang. Du Haiking tersenyum dan berkata, Bibi, mungkin ini bukan saatnya bagimu untuk bertemu dengannya. Saat waktunya tepat, bahkan jika dia jauh, dia akan datang menemuimu. Wanita tua itu dengan senyum masam. Saya percaya apa yang Anda katakan. Saya hanya takut saya semakin tua dan saya tidak akan bisa tunggu hari itu. Melihat wanita tua itu sangat melankolis, Du Haiking tidak bisa menahan perasaan tertekan. Jinling. Bagi wanita tua itu, jelas merupakan tempat yang menyedihkan sehingga dia tidak tahan untuk melihat ke belakang. Putri dan menantu meninggal di sini, dan cucunya menghilang di sini selama 20 tahun. Jika itu dia bahkan mungkin tidak memiliki keberanian untuk datang ke sini. Namun, di usia yang begitu lanjut, wanita tua itu datang ke sini tanpa ragu. Hanya untuk ini saja. Saya khawatir akan memakan waktu lama untuk konstruksi psikologis. Memikirkan hal ini, Du Haiking tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Ye Chen, nenekmu datang ke Jinling pada usia yang begitu tua. Tidak peduli seberapa besar masalah yang kamu miliki, setidaknya kamu harus memikirkannya. Bukan? Namun, Du Haiking juga tahu bahwa kesulitan dan bahaya yang dihadapi Chen jauh di luar perkiraannya. Dengan karakter Ye Chen, dia pasti punya alasan untuk membuat keputusan yang begitu kejam. Jadi, dia dengan cepat berkata kepada wanita tua itu, Bibi, karena kamu datang ke Jinling tidak jauh, kamu mungkin juga menetap di sini sementara dan tinggal sebentar. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukan Ye Chen di Peri, itu tidak masalah. Mungkin Ye Chen akan kembali suatu hari nanti, dan kamu masih bisa bertemu dengannya di sini. Alasan mengapa Du Haiking menyarankan agar wanita tua itu tinggal di Jinling untuk jangka waktu yang lebih lama adalah karena dia tahu kemampuan Ye Chen meskipun wanita tua itu sudah tua. Selama dia berada di Jinling, Ye Chen pasti bisa melindunginya dengan berbagai cara. Kata-kata Du Haiking juga sesuai dengan apa yang dipikirkan wanita tua itu. Dia sedikit mengangguk dan berkata dengan serius, saya tidak punya rencana untuk kembali setelah datang ke Jinling kali ini. Dengan kata lain, jika saya tidak menunggu Chener datang kembalilah. Aku akan tetap di Jinling dan tidak pernah pergi. Mendengar ini, Du Haiking merasa lega, dan berkata sambil tersenyum, Bibi, kamu harus tinggal di Jinling untuk waktu yang lama. Kamu bisa datang ke sini kapanpun dan dimanapun kamu mau. Jika Anda membutuhkan sesuatu di Jinling, saya akan membantu Anda. Ya, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Wanita tua itu berkata dengan penuh syukur. Terima kasih banyak, Haiking. Tanda seru. Tamu di rumah Du Haiking. Ye Chen masih berada di Hotel Mata Air Panas Chemli. Diam-diam menyaksikan kemajuan pengajaran Hong Changqing. Cairan oral yang dikalengkan di villa di tengah gunung sebelumnya masih disimpan di villa. Ye Chen berencana menunggu beberapa hari lagi. Dan menunggu Nanako, Qin Aoxue, Chen Zekai, dan Hong Wu berhasil masuk gerbang seni bela diri sebelum mengambil cairan oral bagikan ke semua orang. Sehingga setiap orang dapat merasakan pertumbuhan kultivasi yang cepat. Setelah tinggal di Chem Elysees sepanjang pagi, Hong Changqing tidak menghentikan kuliah pagi sampai pukul 11.30 siang. Dan berkata dengan lantang kepada semua orang, semuanya, kuliah pagi ini selesai. Semua orang bebas makan dan istirahat. Kami akan tepat waktu jam 1.30 mulailah kelas sore. Bab 5508. Semua orang berdiri dari futon, membungkuk ke Hong Changqing dan berterima kasih kepada Hong Changqing. Lalu berjalan keluar sambil mengendurkan otot dan tulang mereka. Nanako itu tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi bertanya kepada Qin Aoxue dengan penuh semangat, Aoxue, apakah kamu sudah menguasai misteri penglihatan internal? Qin Aoxue menggaruk kepalanya. Sepertinya kamu telah, rasanya seperti melihat ke dalam seperti dasar kolam yang sangat dalam. Ketika saya menyelam, saya tidak bisa melangkah lebih jauh ketika saya hampir di bawah.
Ini benar-benar menjengkelkan. Setelah itu, dia bertanya kepada Nanako. Nanako, ekspresimu sangat bersemangat. Apakah kamu sudah menguasainya? Nanako mengangguk berat, dan berseru dengan suara rendah. Sepertinya aku telah menemukan misteri mengintip ke dalam. Sama seperti menyelammu baru saja disebutkan. Di awal, saya selalu itu karena saya tidak bisa turun. Saya merasa semakin dekat saya ke dasar, semakin kuat gaya tolak air. Dan ada gaya yang mendorong saya ke permukaan di mana-mana. Ya, 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 Qin Aoxue berkata dengan cepat. Itu jenisnya rasanya aku bahkan tidak bisa menyelam hidup-hidup. Aku menjadi gila karena disiksa. Bagaimana kamu bertahan? Kata Nanako dengan sangat serius. Saya mencoba yang terbaik untuk menyelam dengan paksa pada awalnya. Tetapi saya tidak berhasil sekalipun. Kemudian, saya menjadi tenang dan berasumsi dalam pikiran saya bahwa kesadaran spiritual saya telah meninggalkan tubuh. Dan kesadaran spiritual setelah itu keluar tidak langsung pergi ke air, tetapi naik ke titik tertinggi. Qin Aoxue berseru. Ke titik tertinggi. Tanda tanya petik 2. Benar sekali. Nanako berkata dengan tegas dan penuh semangat. Pergi ke titik tertinggi. Ke tebing Baizang di atas danau. Lalu menginjak tepi tebing curam dengan tumitmu. Membiarkan indera dewa membuka tangannya. Lompat dari tebing tanpa gangguan. Saat dia berkata, Nanako melanjutkan dengan suara gemetar. Sementara kecepatan jatuh saya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dan suara angin menderu di telinga saya. Saya benar-benar apapun. Saya hanya ingin menyelesaikan lompatan ini. Perasaan itu seperti jarum jatuh dari langit dan menusuk ke dalam air. Tidak lagi merasakan semua penolakan sebelumnya. Dalam sekejap, tiba-tiba menjadi jernih. Ah, Qin Aoxue tercengang. Dan berseru, Nanako, kamu benar-benar memiliki kesadaran. Faktanya, tidak hanya Qin Aoxue yang ngeri, tetapi bahkan Ye Chen terkejut tanpa henti. Bahkan jika dia telah menguasai 9 kitab suci surgawi yang mendalam, dia belum pernah mendengar metode latihan seni bela diri ini. Kedengarannya sangat misterius dan mengejutkan pada saat yang sama. Tidak, Nanako menjelaskan. Sebenarnya bukan kesadaran keluar dari tubuh. Itu untuk menenangkan. Biarkan pikiranmu. Lepaskan tubuhmu sebanyak mungkin. Dan berpura-pura bahwa kamu memiliki kesadaran keluar dari tubuh. Qin Aoxue bingung dan bertanya, bisakah ini juga dibayangkan? Ya, Nanako berkata dengan tegas. Ini seperti mengintip ke dalam. Awalnya aku selalu tidak mengerti. Kata mengintip berarti melihat. Hanya orang memiliki satu pasang mata. Dan hanya bisa melihat dunia di luar tubuh. Bagaimana kita bisa melihat meridian dan dantian di dalam tubuh? Namun, pagi ini, tiba-tiba saya ingin memahami suatu kebenaran. Yang disebut endoskopi. Adalah memisahkan kesadaran dari panca indera sebelumnya. Tenanglah. Asumsikan bahwa kesadaran telah meninggalkan otak, mata, telinga, mulut dan hidung, dan menyelam ke dalam tubuh saya seperti menyelam ke dasar air. Ketika saya benar-benar menemukan metode itu, seluruh tubuh perasaannya benar-benar berbeda. Qin Aoxue tertegun, mengepalkan tinjunya setelah beberapa saat, dan berkata dengan penuh semangat, aku akan mencoba caramu juga. Berkata, Hong baru saja melihatnya. Sepertinya Mes benar-benar menyadari pengamatan internal, dan juga menguasai operasi lengkap dari energi sejati. Kecepatan secepat itu sebenarnya adalah satu-satunya waktu yang pernah dilihat Hong dalam hidupnya. Selamat, Nanako berkata dengan hormat. Ini semua. Hong Tianxi, kamu mengajariku sehat. Hong Changqing melambaikan tangannya, dan berkata dengan serius, Nona Ito memang sangat berbakat. Dia tidak hanya menguasai cara pengamatan internal dalam waktu sesingkat itu. Bahkan 3 meridian di tubuh Anda hampir dalam keadaan lengkap. Membuka. Tetapi Anda jika Anda tidak tahu cara mengoperasikan ki Anda yang sebenarnya. Membuka meridian Anda seperti jalan raya tanpa kendaraan. Dan itu tidak dapat memainkan peran nyata. Namun, karena Anda telah dapat mengoperasikan ki Anda yang sebenarnya sekarang, saya yakin Nona Ito akan dapat menggunakan ini dalam beberapa hari. 3 meridian benar-benar digunakan. Dan Anda menjadi seniman bela diri bintang 3. Kecepatan yang begitu cepat benar-benar luar biasa. Dan pada waktunya, Nona Ito akan pasti menjadi master seni bela diri top.